Ya, sekarang kita akan belajar dengan Docker Volume dan Ryan Mounts. Jadi, di dalam Docker, setiap kontainer yang kita create, itu kan disimpan di dalam kontainer ya. Nah, ada kala ketika kita remove kontainer, kemudian create ulang, nah datanya kan nanti hilang ya. Nah, ada cara untuk biar file-file yang ada di aplikasi kita itu tidak hilang menggunakan volume. Nah, volume itu ada dua ya. Jadi ada tipenya itu volume, dan yang kedua itu bind mounts. Apa bedanya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi Docker Volume ini adalah storage yang dimanage oleh si Dockernya itu sendiri. Jadi kayak cara gampangnya adalah dia itu seperti virtual storage yang ada di Docker, dan itu di mount ke container gitu. Nah, dan secara performance juga lebih baik daripada mounts. Jadi caranya gimana? Caranya kita create dulu volumenya dengan perintah docker volume create nama volumenya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah docker volume create my data gitu. Nah, kita coba running aja. Oke, docker volume create my data. Oke, next kita akan coba create container yang menggunakan volume data tadi, menggunakan perintah run ya, biar langsung. Jadi di sini perintahnya docker run -d -p, host portnya berapa, container portnya berapa, name-nya apa, ini -v, itu volume name-nya apa. Volume name di sini adalah metadata. Kemudian titik 2 container path-nya ini lokasi di mana file-file itu akan disimpan gitu. Nah, ini ada image name, image tag. Nah, kita contohnya ini docker run, port hostnya 8080 port kontainernya namanya my app volume dengan attach volume metadata dengan path-nya USR share nginx HTML menggunakan image nginx versinya yang Alpine ini yang lebih ringannya, yang lightweight. Jadi kita langsung coba aja, kita copy aja, paste di sini, langsung enter aja guys. Nah, ini gua belum ada image yang Alpine, dia langsung pull dulu dari registry. Kita tunggu aja. Oke, ini udah selesai nge-pull Nginx yang versi Alpine. Kita cek di sini. Nah, ini kontainernya udah run ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk managing volume-nya gimana. Kita pakai Docker Volume LS untuk melihat ada berapa volume yang ada di Docker gua. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini metadata tadi yang barusan kita create ya. Kemudian kita juga bisa inspect Docker Volume inspect spasi volume name-nya. Untuk pengen tahu pasti metadata ini apa gitu ya. Kita cek Docker Volume inspect metadata. Nah, ini kan kelihatan nih metadatanya, namanya ini. Kemudian, nah kita tinggal test saja nih kontainer yang barusan kita create di localhost 8080. Nah, ini sudah keren ya, Nginx sama seperti tadi, masih default. Kemudian, gimana caranya kita mau update file yang ini berubah jadi HTML-nya kita punya. Nah, kita bisa menggunakan perintah copy dari file lokal kita, dari host kita, index HTML yang kita punya ke dalam si volume docker yang metadata tadi. Nah, sebelum itu kita perlu create file ini dulu di lokal kita, baru kita jalankan copy filenya menggunakan docker cp ini ya. Kita copy dulu ini ya. Gua pakai VS Code, teman-teman bisa pakai yang lain. Kita di sini gua mengkadir dulu ya, docker volume. Oke, gua cd ke docker volume. Volume, gua create index.html atau langsung buka VS Code. Caranya dengan code spasi titik, dia akan buka file ini. Kalau ada muncul ini, trust aja, terus klik create index.html. Nah, yang tadi tinggal paste aja di sini, contoh artinya belum cepet ya. Gua save. Nah, gua tinggal balik lagi ke ini, atau di VS Code kan juga ada ya terminal. Gue tinggal tekan kontrol cacing. Cacing itu yang sebelah kiri sampingnya angka 1. Oke, nah di sini langsung ke PWD-nya si Docker Volume. Sama kan? Nah, index.html tadi. Oke, nah kita juga bisa operasikan Docker di sini gitu. Docker min version. Sama kan? Jadi kita lebih cepat lagi kalau kita misalkan udah bekerja menggunakan VS Code dan kita mau mengoperasikan pekerjaan kita menggunakan Docker. Kemudian kita bisa copy index.html ini ke dalam metadata volume tadi ya, dengan cara docker cp host path-nya apa, container name-nya apa, sama container path. Kok tidak ada metadatanya?
Karena si Dockernya hanya butuh tahu container name-nya aja sama path yang kita mau taruh tuh di mana. Gitu. Path ini yang waktu kita create yang di sini tadi, waktu kita create si volume gitu. USR share nginx html. Ini contohnya seperti ini, kita copy aja. Nah, jadi ini artinya titik slash ini adalah di folder yang sekarang filenya itu apa. Jadi kita tidak perlu full path. Misalkan slash usr apa atau slash user apa, itu nggak perlu. Karena ini langsung kita hit di file ini, titik slash index html ke my app volume, jadi create kontainer my app volume, kemudian path si target dari kontainernya, kita langsung enter saja. Oke, sukses, tercopy. Kemudian, nah kita bisa lihat nih, si localhost tadi akan berubah menjadi apa? Coba kita refresh ya. Nah, langsung berganti guys. Jadi ini salah satu cara untuk manajemen file di Docker menggunakan volume. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kontainer kita hapus ya? Kita coba stop dulu ya, Docker container stop my app volume. Oke, stop. Nah, sekarang kita coba remove ya. Docker container rm. Sudah hapus kan? Nah, tapi file itu sebenarnya tidak terhapus karena file itu masih di volume yang kita punya, itu metadata tadi. Nah, ini index.html yang kita punya tadi. Nah, ya. Nah, itu gunanya kalau kita pakai volume. In case kita mau recreate kontainer kita bisa dengan mudah tanpa harus melakukan kegiatan yang kita create ulang lagi, kita copy lagi. Karena kita udah di situ, kita tinggal recreate aja menggunakan perintah yang tadi. Jadi kita balik ke sini tadi aja biar cepat. Nah, kita create menggunakan perintah yang tadi, otomatis sama, dan kita refresh lagi, masih sama. Ya, jadi volumenya ini berguna untuk menyimpan file-file aplikasi tanpa harus khawatir kalau kontainernya hilang atau rusak dan kena remove, itu filenya kita hilang juga. Nah, itu pakai volume. Gitu. Oke, misalnya kita udah nggak mau pakai volumenya, kita bisa pakai perintah docker volume rm my data, itu nama volumenya ya. Jadi kita misalkan mau remove, kita cek dulu docker volume ls. Nah, kita misalnya mau remove ini ya, di docker volume rm my data. Nah, kenapa nggak bisa? Karena volume ini sedang digunakan di kontainernya. Nah, sedang digunakan si kontainer ini. Jadi kita perlu nge-stop lagi seperti biasa tadi ya. Jadi kita tinggal ketik docker container stop, nama kontainernya my app volume ya, my app volume. Nah, stop, baru kita bisa remove. Tidak bisa karena sedang digunakan. Kenapa? Karena meskipun ini kita stop, sebenarnya ini masih nge-link ya dari volume tadi. Jadi kita perlu remove dulu. Docker container rm my app volume. Nah, baru bisa kita remove. Next, tipe berikutnya adalah bind mounts. Nah, bind mounts ini adalah, kalau tadi volume itu adalah seperti virtual storage, kalau bind mount ini sifatnya kayak nge-sync folder atau path yang ada di host, yang di lokal kita ke dalam kontainer. Jadi folder ke folder ya. Jadi misalnya foldernya kita apa, target di kontainernya itu apa. Ini contohnya seperti ini. Storage-nya ini tidak di-manage oleh Docker ya. Kita harus menentukan di mana file atau folder yang pengen kita sync ke dalam bind mounts di kontainer gitu. Nah, contohnya kita akan menggunakan index.html, tapi kita dalam folder HTML dulu. Kita ls dulu, dan yang indeks tadi kita mkd dulu, html, oke. Nah, kita bikin di sini, oke. Index.html, oke, kita paste, oke. Ini bedanya ya. Ini tadi, ini yang sekarang kita bikin binds. Oke, next. Nah, kita bikin kontainer nih, sama seperti tadi ya. Bedanya adalah di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, yang awal tadi kita create, min v-nya adalah metadata. Metadata itu nama dari volume. Tapi menggunakan perintah yang sama minus v, tapi di sini menggunakan path, ya, titik slash html. Nah, ini adalah path yang current lokasi pwd-nya dan ada folder html. Itu di-sync ke target yang sama, yaitu usr share nginx html.
gitu. Coba kita jalankan ya. Kita yakinkan dulu ls dulu. Nah, ini ada HTML. Nah, kita langsung enter aja. Oke, sudah running. Nah, di sini bedanya volume tidak ada karena bukan volume, karena dia adalah nge-sync antara folder lokalnya si host dengan si kontainernya. Nah, cuman di sini sudah ada nih kontainernya running. Yang tadi ya docker volume, kita refresh, sekarang menjadi docker bind. Gitu. Nah, ketika ke update misalkan ya, docker binds baru gitu ya. Binds baru kita save, di sini akan berubah juga langsung seketika. Nah, ini lebih gampang karena tanpa harus copy-copy manual ya kayak tadi ya. Karena sifatnya itu tadi seperti virtual storage, jadi dia harus ada copy file manual untuk diupdate dari sisi volumenya yang tadi ya, yang di sini ya. Gitu kan ada CP. Nah, kalau bind mons kita tinggal tahu lokasi lokal hostnya kita di mana, path-nya di mana, kita tinggal update langsung on the fly seperti yang kita tunjukkan barusan. Gitu. Use case-nya volume itu biasanya digunakan untuk di production environment karena diisolasi ya, dan performance-nya lebih bagus daripada bind mons. Dan bind mons itu biasanya dalam phase development butuh cepat untuk ngetes. Once itu udah oke, nah biasanya kita ganti menggunakan volume gitu. Oke.